Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Sulaiman Kamil. Di sini sebagai mewakilkan dari tim saya, kelompok satu, kelompok 2, sebagai yang membahas pengelasan di bagian ruang tali temali di kapal HTW-1. Pertama-tama, tim saya akan memperkenalkan nama mereka dahulu. Dipersilakan dari Davis. Oke, perkenalkan nama saya Imda Fanapi Safwan, di sini sebagai tim anggota. Ya, perkenalkan nama saya Fels Fawas dari Teknik Perkapatan Angkatan 2022. Ya, perkenalkan juga saya Muhammad Rio di sini sebagai anggota kelompok juga. Ya, baik. Setelah tim saya memperkenalkan diri mereka masing-masing, saya akan langsung mulai presentasinya. Davis, bisa langsung share screen? Baik, terima kasih. Ya, pertama-tama sebelum kita membahas tentang pengelasan di bagian tali menali itu, di bagian tali menali pada kapal ikan HT, kami akan membahas tentang dasar teorinya dulu. Pertama-tama, apa itu ruang temali yang ada di kapal HTW-1? Ruang temali ini pada kapal ikan memiliki peran yang sangat kritis dalam penangkapan ikan. Yaitu untuk apa? Yaitu untuk menyediakan ruang penyimpanan dan pengelolaan jaring tangkapan untuk menangkap ikan. Fungsinya melibatkan penyimpanan pelepas jaring dengan efisien, memastikan keberlanjutan operasional kapal selama penangkapan ikan. Di bagian ini akan terus kemudian mengevaluasi jenis las dan setelah itu kami akan memjelaskan digunakan pada tipe-tipe pengelasan di bagian ruang seperti ruang tali temali kapal W1. Lanjut. Ya, dari sini kita akan lanjut ke metodologi di mana bagian ini kita akan bahas pemilihan base metal, jenis sambungan, posisi pengelasan, pilihan filler dan metal flux, serta proses pengelasannya yang mencakup SMAW dan FCAW. Boleh dilanjut? Ya, jadi untuk proses pengelasannya untuk kapal HTW-1 ini menggunakan dua, yaitu SMAW dan FCAW, di mana SMAW ini digunakan untuk bagian yang tidak terkena air, terlebih di atas draft, termasuk bagian superstructure-nya. Lalu di FCAW ini untuk bagian yang eh, terkena dengan air, ya contohnya watertight floor, lalu sambungan antara plat penutup yang tentunya perlu rate of deposition yang lebih tinggi dibanding SMAW. Boleh kita lanjut? Lalu ke jenis sambungan. Untuk jenis sambungan ini diidentifikasikan ada dua, yaitu butt welded butt joint dengan double atau single V groove, lalu butt welded dan fillet welded T-joint. Untuk posisi pengelasannya ini kapal HTW-1 dilakukan dengan cara menggunakan asas as easily practicable as possible, yang artinya pengelasannya dilakukan dengan cara yang semudah mungkin tanpa mengurangi performa atau hasil dari pengelasannya. Nah, penerapannya itu dilakukan dengan cara mengelas dengan posisi flat 1G, horizontal 2G, vertikal 3G pada bagian-bagian struktur kapal. Boleh slide berikutnya. Lalu pemilihan filler metal dan flux. Untuk SMAW-nya itu menggunakan merek dari Nico Steel. Tipenya RD260. Ini cukup sering ditemukan di mana-mana di tempat las yang pakai SMAW. Lalu yang bagian FCAW, sayang sekali informasinya tidak tersedia, tapi yang mungkin digunakan adalah flux core wire E71T1. Ini yang cukup umum digunakan untuk FCAW di industri. Berikutnya. Ya,
Di sini saya akan membahas preheat dan post-heat treatment yang mungkin dilakukan oleh kapal pembuatan kapal HTO1 ini. Eh, Jadi preheat temperature ini merupakan suhu dari suatu base metal yang dimana sekitar area yang akan dilas itu yaitu sebelum pengelasan mulai. Lalu sedangkan kalau pas multipass weld atau bisa disebut juga dengan interpass temperature itu suhu antar pas itu kayak antar ada celahnya gitu. Nah, lalu juga ntar ada post heat. Nah, post heat ini merupakan kayak pengaplikasian panas pada saat proses pengelasan dilakukan. Jadi setelah uh, proses pengelasan itu biasanya juga diberikan pada suatu suhu antara 600 derajat sampai 650 derajat. Nah, pemberian post heat ini pengelasannya adalah untuk mencegah penurunan sifat mekanis dan overheatingnya dan mengurangi ukuran dari daerah lunak pada HAZ ya, heat affected zone. Dan juga untuk mengurangi efek dari pendinginan setelah pengelasan untuk menghasilkan tingkat ductility yang cukup. Dan juga pastinya untuk mengurangi adanya crack karena kayak perbedaan temperatur yang tidak terlalu diatur lah. Oke. Next. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang metode non-destructive test yang dipakai pada kapal HTO1 itu. Yang pertama bisa dari visual inspection. Nah, visual inspection ini caranya itu dengan kayak menggunakan indera kita kayak mata kita sendiri itu secara visual yang dimana kayak kita bisa ngelihat itu apakah sesuai spesifikasi atau tidak dengan kayak adanya WPS lalu juga kita dari situ bisa ngelihat throat thickness-nya, reinforcement-nya dan penetration-nya. Lalu juga kita bisa meraba dengan fisik yaitu kita raba pakai tangan kan. Kita inspeksi surface-nya itu apakah masih ada eksesifnya, ada slack-nya atau kontaminasi yang lainnya gitu kan. Nah, metode ini kadang juga ada apa ya alat-alatnya juga nih kayak kaca pembesar, boroskop ataupun kayak mau ngecek pakai weld fillet gauge juga bisa. Nah, di sini juga paling yang signifikan ya karena ini bagian yang biasanya dilakukan pada hull-hullnya karena bisa kemungkinan kebocoran pada kapal yaitu dengan menggunakan dye penetrant test yaitu pengujian yang melibatkan cairan berwarna yang dapat menembus suatu keretakan pada material dari welding itu sendiri. Nah, proses kerjanya ini dengan cara membersihkan permukaannya terlebih dahulu lalu disemprotkan kayak semacam cairan penetran itu lalu ntar cairannya akan menembus crack atau muncul gelembung kayak. Nah, akibatnya dari tegangan permukaan itu. Lalu kemudian cairan dihapus sehingga banyak sisa cairan yang masuk ke dalam crack. Nah, dari situ kita bisa tahu apakah di situ emang adanya kebocoran. Kita dapat tahu kebocoran dari crack itu sendiri. Nah, lalu juga tapi sebenarnya kita nggak boleh asal pakai dye penetrant test ini sendiri karena kayak beberapa eh, apa ya material itu ada yang nggak cocok dengan zat kimia ini. Ada yang membuat kayak kalau pakai berlebihan itu bisa kayak mengindikasikan kayak materialnya itu jadi cacat gitu. Oke, next. Oke, tes. Adapun yang saya akan jelaskan kali ini yaitu pada welding defect atau istilahnya ini merujuk kepada suatu ketidakmampuan atau ketidaksempurnaan suatu lasan yang terjadi pada proses pengelasan itu sendiri. Nah, defek pengelasan ini dapat dijadikan dengan beberapa macam alasan, seperti dari kualitas, cara pengelasan kita, bagaimana cara kita menyambungkan, maupun dari segi bahannya. Dan seperti yang teman-teman di sini telah lihat, di sini telah kami kumpulkan sebanyak 3 eh, kasus, yaitu dari welding defect sendiri, yaitu di sini yang paling pertama ini yang
paling mencolok itu ada porosity di bagian beberapa kapal. Itu porosity ini sendiri terbentuk lubang kecil atau pori-pori dalam logam akibat gas terperangkap selama proses pengelasan itu sendiri. Dan selanjutnya juga yang di gambar kedua yang kami dapatkan yaitu adalah axis. Nah, ini adalah sebuah ketika area logam lah memiliki ketinggian lebih dari yang ditentukan oleh standar atau tidak sesuai dengan WPS asli. Dan juga selanjutnya yang digambar terakhir yaitu spatter, yaitu ada kecil titik-titik yang terjadi saat pengelasan. Nah, ini adalah sebuah logam yang terlempar selama proses pengelasan dan menempel pada permukaan logam yang ditemukan, teman-teman. Nah, untuk cara mengatasinya sendiri, yaitu kita menghindari cacat ini, yaitu dengan memilih material yang tepat, membersihkan permukaan dengan teliti, mengatur parameter pengelasan dengan cermat, kendalikan suhu dan pendinginan, lalu yang tak kalah penting yaitu menggunakan teknik pelasan yang benar, menjaga kebersihan sebelum kita mengelas, dan melakukan pengawasan serta pengujian berkala. Oke, mungkin bisa saya langsung berikan kepada Saudara Dapsul kembali. Ya, itulah presentasi dari kami. Terakhir, kami akan memberikan suatu saran atau kesimpulan yang dapat menutup presentasi kami dari kali ini. Untuk saran dari kami merekomendasikan untuk melakukan analisis secara lebih lanjut terhadap cacat yang mungkin terjadi selama proses pengelasan. Selain itu, kita juga harus mengidentifikasi penyebab-penyebab potensial dan penerapan langkah-langkah pencegahan yang tepat yang dapat mengoptimalkan kualitas hasil pengelasan. Dengan demikian, akan lebih baik jika laporan teknik kelas mencakup strategi penanggulangan cacat dan solusi yang efektif. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari kami. Mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.